Oke, Ral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para dulur semuanya. Alhamdulillah pada hari ini, pagi ini yang cerah, alhamdulillah saya berkesempatan ketemu seseorang yang luar biasa ini. Luar biasa. Beliau sekarang lagi ngarep tesis tentang bunga bank atau riba dari PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Quran. Aduh ya Allah, ngiri banget sampai S2 begitu ya. Dan terakhir ketemu di program Demi Masa bersama Agi, waktu itu terakhir sama beliau ini. Alhamdulillah sekarang perkembangan dan pengetahuan keilmuan khususnya di bidang agamanya sangat luar biasa. Tadi sebelum ketemu kita sudah ngobrol banyak, tapi sekarang yang lebih menarik lagi karena beliau ini itu dari 3 tahun yang lalu sebenarnya menjadi kandidat terus di Sirkol juga, tapi pada tahun ketiga ini alhamdulillah beliau bisa ke sini dan insya Allah pada hari ini akan berbincang-bincang seputar itu. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat luar biasa ya. Saya biasa mengikuti beliau di Instagram. Saya like terus. Ya, silaturahminya lewat Dia Maya. Kalau sama Abi nih dari zaman saya awal di TPI, mengawali karir itu presenter di TPI. Ya dulu MNC ya, MNC di TPI, terus belajar banyak jadi presenter ya di situ rumahnya ya. Tapi alhamdulillah dipercaya program dari acara musik, terakhir acaranya religi. Dan itu di MNC itu program Demi Masa sama Agin. Betul. Itu sama Abi. Tayang ulangnya juga masih bagus tuh share-nya, alhamdulillah. Masya Allah. Tayang ulangnya masih alhamdulillah, mudah-mudahan berkah udah. Amin, insya Allah. Luar biasa ini, mudah-mudahan berkah, dan yang terpenting lagi adalah ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa ridho nothing, kita nggak ada apa-apanya ya. Ngapain kita hidup tanpa ridho Allah? Itu yang menjadi tujuan kita agar kita hidup lebih bermakna. Nah, pengalaman di Sirkol ini sebenarnya sudah berapa kali nih pertemuan dengan Ustaz Danu sebelum di Sirkol ini? Sebelum di Sirkol pernah dulu sekali di salah satu stasiun TV. Ya sekarang kayaknya udah nggak ada stasiun TV. Sempat berapa episode? Ya sempat berapa episode. Waktu itu Ustaz Danu juga bicaranya lebih ke masalah kesehatan. Udah lihat, oh ini begini. Terus lama nggak kontak, terus melihat siraman kolbu gitu, melihat awal pertanyaan saya ini apaan sih programnya, saya tanya gitu, program apa sih gitu. Yang saya lihat ini program untuk orang kesurupan. Ini kalau dalam film, kalau di luar negeri film programnya exorcism nih, ya tentang sihir, kesurupan gitu. Jadi saya pikir ini musyrik nih. Maksud saya ngajarin tentang kemusyrikan gitu, karena banyak ngomongnya toto udah kesurupan. Jadi akhirnya seperti mensiarkan tentang kesurupannya gitu kan. Toto alhamdulillah ya qadarullah, seminggu 2 minggu inilah ya. Mungkin dari saya nggak tahu ditayangkannya kapan, tapi kalau dihitung dari sekarang ya hampir 2 minggu saya ketemu dengan Ustaz Danu. Pertama diminta program ini dikerjakannya di luar studio. Saya punya banyak waktu bertemu dengan Ustaz Danu, dan saya selalu diajarkan kalau ketemu seorang siapapun itu bisa jadi caranya Allah untuk mengingatkan kita. Saya selalu diajarkan sama guru saya, dan pada saat kita belajar, meniatkan untuk belajar atau membuka hati kita, jadikan diri kita itu seperti cangkir yang kosong, supaya kita siap buat isi ilmunya gitu. Kalau kita setengah penuh, nanti kita nggak siap dapat ilmunya. Jadi berprasangka baik dan coba dengar gitu. Pertanyaan saya pertama waktu masuk di program ini, saya tanya, itu yang kesurupan beneran apa enggak? Kalau bohongan, saya bilang saya nggak ikutan. Saya bilang gitu. Saya nggak mau yang
pura-pura gitu karena waktu dikontak untuk menjadi host di acara ini atau sudah dikontak Iya, sudah pas hadir di kontak, sini? kan sebelum syuting saya dipanggil ke sini dulu Oh, ngobrol. iya, Pertanyaan betul. saya pertama itu yang jadi apa orang yang Narasumber. jadi narasumber itu pura-pura dibayar talent atau beneran katanya. Mas David itu beneran nah, itu, iya bener gitu. Wah, saya bilang, masa sih, saya bilang iya beneran. Ya nanti lihat ya kalau kita kayak gitu nggak pernah bohongan. Terus gimana kok bisa begitu? Gimana ya? Ya nanti kalau ketemu sama Ustadz Danu ngobrol-ngobrol aja, lihat aja sendiri Mas. Oh gitu ya. Ya udah, Mbak saya lihat dulu ya. Sama saya kasih saya kesempatan untuk belajar dan ngunyah-ngunyah bahasa saya. Terus saya datang, besokannya saya syuting. Hari itu syuting, saya masih nggak tahu mau ngapain dan bagaimana. Terus ditemukan dengan Ustadz Danu, ngobrol sebentar, apa kabar? Ustadz Danunya sangat terbuka sekali, Mas. Apa kabar? Udah lama kita nggak ketemu, nggak berjarak, nggak ada jarak, langsung wah gini ya Ustadz, bla 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 bla. Syuting, ketemu narasumber, datang ke rumahnya, baru ketemu, langsung teriak-teriak nggak mau ketemu. Itunya narasumber, aku nggak mau. Bukan histeris karena lamain ketemu Ustadz Danu, tapi ketakutan. Saya ngeliatin narasumbernya, saya lihat ini beneran apa enggak. Saya gitu, saya awal itu saya masih sangat mikir ini beneran apa enggak sih, ini acting apa bukan. Saya liatin aja. Jangan settingan sama tim kreatif nih. Iya, gitu karena ya. kan memang namanya tayangan TV kan wajar aja kayak gitu. Tapi kan kita jadi menipu, saya bilang saya. Ya jangan gitulah, ya, apalagi ini bawa agama. Saya khawatir takutnya saya bagian dari itu gitu kan. Iya. Masya Allah, saya lihat ini beneran nih, saya bilang. Sampai Ustadznya beneran, sampai saya kelepasan ngomong itu beneran, iya beneran. Dan memang saya ngelihat sendiri perubahan matanya, gesturnya, ininya, ya memang itu bukan acting, memang itu dialami dan terjadi. Saya langsung ya Allah, kok bisa gitu sih Ustadz? Nah mulailah akhirnya baru ketemu narasumber, ada jeda waktu kita mau pindah ke narasumber kedua. Saya punya waktu cukup lama ngobrol dengan Ustadz Danu. Ya saya bilang, saya kosongin diri saya untuk ngedenger, bertabayun, ngedengar. Ternyata ya itu dibilang Mas David, ini bukan saya yang minta, bukan saya yang nyembuhin, ini Allah. Gimana ceritanya? Loh, Mas David kan orang Islam, iya. Yakin sama Allah, iya. Minta sama Allah. Nah, tapi minta itu pertama harus bersih dulu hatinya, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, karena kan doa kita itu belum tentu diijabah Allah kalau kitanya sendiri juga nggak mau memohonkan ampunan. Saya ngomong ini bukan berarti saya bersih loh Mas, saya itu juga memohon ampun sama Allah, dia bilang. Dan setiap orang yang saya saya minta tolong, kita doa bersama itu, selalu saya minta untuk memohon ampun sama Allah, karena sebagian besar itu karena karakternya, tabiatnya orang yang pemarah. Saya kan pelajari Mas, saya pelajari karakter orang. Saya selama ini saya lihat, oh kalau kayak begini sakitnya begini, kalau kayak begini, saya itu juga mempelajari gitu. Terus saya kaitkan dengan Al-Quran, saya kaitkan dengan ini, saya lihatkan dengan hadis. Oh iya, nyambung. Jadi ya memang yang sebaik-baik minta cuma sama Allah. Nah orang-orang ini sebagian besar karena keras hatinya, karena ada ujubnya, ada riaknya, ataupun ada karakternya dia, ada perlakuannya dia terhadap orang lain yang membuat jin, ilmu sihir itu bisa masuk ke dalam. Saya nggak ngajarin orang buat percaya sama selain Allah, tapi saya ngajarin justru untuk memantapkan tauhid, memohon ampunan kepada Allah, sehingga Allah yang bisa sembuhkan, Allah yang bisa menghilangkan semua yang buruk-buruk. Itu mencerna kata-kata itu kan nggak gampang. Ya. Selama ini karena informasinya sepenggal itu dari tontonan itu ya. Ya, orang saya jarang nonton full, saya cuma nonton pas di tengah, toto pas sudah kesurupan. Saya kan nggak tahu intermezzonya apa, bagaimananya apa. Terus kok bisa orang dari berdiri toto langsung, bukan kesurupan ya, sebenarnya jinnya keluar daripada menunjukkan dirinya. Karena kalau ada dukunnya yang keluar. Ya, saya orang yang sangat kognitif, sangat logis. Jadi kadang-kadang apa-apa selalu saya kaitkan dengan logis. Tapi kalau misalnya memang masalah kejiwaan, saya mikir kenapa kok pasiennya banyak banget ya gitu yang datang, dan memang karakternya beda-beda gitu. Dan setelah itu udah enteng, dadanya nggak sakit. Sampai akhirnya saya coba praktekin ke diri saya sendiri, apa yang diomongin Ustadz Danu. Saya selesai sholat,
saya minta sama Allah, saya mohon ampun sama Allah, sholat tobat, terus saya bisikan dalam hati saya minta ya Allah, ya Rabb, seandainya ada kekakuan hatiku, ada amarahku, ada apa, rasa sedihku, ada sifat sombongku, ya Allah, aku mohon ampun aku ya Allah. Ya Allah, akulah hambamu, engkaulah Tuhanku yang hak yang buat aku semua, aku mohon ampun aku ya Allah. Terus saya praktekin, merenungi semuanya, terus baru minta sama Allah, memohon kepada Allah untuk jika ada yang buruk di dalam badan mohon dibuang kalau jin, terus kalau ada ilmu sihir, ilmu santet mohon dihancurkan, ya mintanya sama Allah bukan, karena kita nggak. Terus efeknya apa? Faedah yang sudah dirasakan setelah mencoba mempraktekkan salah-salah tadi. Jadi hati-hati dalam setiap langkah, dalam setiap detik itu, mungkin gak detik ya, saya belum orang yang detik kan, mungkin dalam satu, dari jam 6 sampai jam 12 mungkin saya akan ada 3 titik atau 4 titik yang saya mikir tak dulu nih, kok ini begini ya gitu, istighfar, nggak boleh gitu. Jadi lebih mawas diri mungkin bahasanya gitu ya, sering dari sebelumnya lah ya. Ya, kalau orang Jawa bilang itu mungkin lebih eling lan waspada gitu. Jadi kadang-kala ada titik-titik yang biasanya dari jam 6 sampai 12 mikirinnya urusan dunia, ini bisa tak dulu nih, kok gue marah ya, kok gue kesel ya, ada apa nih gitu. Kalau mau marah, tak dulu kenapa marah, ini kan udah ketentuan Allah, emangnya kamu nggak begini, jangan-jangan kamu ngalamin begini karena kamu begini, jadi mikir, oh iya ya aku. Nah jadi mencoba untuk kalau bisa jangan kepancing dan mencoba untuk cari hal yang rasional, yang memang hal itu terjadi jika ada sesuatu yang gak menyenangkan kita itu yang memang, oh iya ya ternyata dipikir-pikir emang gara-gara gue sendiri gitu. Dan mengakui itu gitu, iya ya karena saya ya, atau enggak astagfirullahaladzim, oh iya jangan-jangan ini orang diuji, Allah ngirim dia buat nguji kita yang udah ngaku jadi orang benar, ternyata kita masih belum benar gitu. Jadi jangan marah gitu, jangan marah. Nah untuk bisa nggak marah itu mencoba untuk tidak marah gitu. Padahal saya bisa marah tapi pilihan untuk nggak marah. Nah hal-hal seperti itu yang jadi apa ya, perenungan saya gitu. Dan jadi buat lebih aware lah gitu ya. Kadang-kadang kan banyak yang salah niat juga di narasumber ya. Dan barangkali juga penonton sebagian, ini sebagian ada juga misalnya dia hadir, dia nonton itu hanya karena ingin sembuh aja. Nah, ini padahal yang diajar Ustaz itu kan lebih dalam lagi tentang tauhid, tentang alam dunia gitu. Ini gimana pengalaman kemarin? Ini kata-kata ini dalam. Kalau sering beliau ngomong, jangan mau karena sembuh aja, jangan hanya datang sih karena mau sembuh. Coba dipikirkan baik-baik. Ini saya ngomong gitu, saya mikir, Pak Ustadz ngomong gitu ya. Banyak kalimat-kalimat itu langsung saya tanyain. Maaf ya kalau nonton ada yang nggak berkenan. Ternyata itu maknanya dalam. Maksudnya adalah datang ke sini bukan karena pengen sembuh, tapi justru harus mau memperbaiki diri, dirinya dulu. Misalnya ada zikiran yang nggak benar. Terus ada perilaku kita yang tidak berkenan kepada orang di sekitar kita, kepada orang tua, kepada suami, kepada istri, kepada anak. Itu diampuni dulu, minta ampun dulu sama Allah. Jadi esensinya adalah sembuh itu akan hadir, Allah itu akan berikan sembuh itu bonus dari mendekatkan diri kepada Allah. Makanya jangan karena pengen sembuh. Kadang cuma pengen sembuh aja, udah diam aja. Ya karena kan yang nyembuhin Allah. Ustaz tadi juga nggak bisa sembuhin, kata Ustaz tadi. Justru harus minta sama Allah. Kamu datang ke sini harus ngerendahin diri sama Allah, perbaiki diri kamu, karena dengan memperbaiki diri kamu bisa dekat sama Allah. Nah kalau kamu udah dekat sama Allah, tauhidnya udah benar, insya Allah sembuhnya datang. Doa itu pasti dikabul kan, kata Allah kan gitu. Fa idza sa'alaka ibad ani fa inni qarib falyastajibu li wal yu'minu. Jika seorang hamba bertanya kepadaku, kata di mana aku, katakan aku dekat, maka berdoalah, aku akan kabulkan. Ya kan? Itu sa'alaka ibad, ada seorang hamba bertanya. Terus setelah itu apa katanya? Wal yastajibu li, ya kan? Wal yu'minu, maka aku akan kabulkan, tapi kamu harus beriman sama aku, kata Allah gitu. Nah, jadi karena kata beriman ini kan konteksnya umum gitu. Nah, kalau kita mau jadi termasuk orang-orang yang beruntung gitu kan, orang-orang yang
memang diberikan keberkahan sama Allah. Nah, kayak jadi sambil ngomong, Ustadz ngomong, mungkin Ustadz ngomongnya pakai bahasa Indonesia, tapi saya coba, ya mohon maaf, saya juga nggak berani ngelangkahin para alim ulama atau guru-guru yang mungkin ilmunya lebih dari saya, bukan mau ngajarin, tapi di tengah ilmu saya yang terbatas ini, saya mencoba memaknainya begitu ya. Jadi saya bilang kayaknya kalau yang ini ternyata lebih ke tauhidnya. Itu yang saya pahami. Makanya pas saya lihat begini, ya Bismillah yuk, saya coba kita belajar, dan mungkin penonton juga harus diajar untuk melihat ini bukan sebagai tayangan eksorsismnya, tapi diajar juga buat tayangan ini bukan tentang apa, jadi mesti diajar bahwa ini bukan tayangan tentang kesurupannya, tapi harus diajar bahwa ini tayangan adalah mengingatkan kita kepada tauhid, mengingatkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengingatkan kita bahwa in ahsantum bi anfusikum wa ahsantum falaha. Setiap kebaikan itu yang kita lakukan itu adalah untuk diri kita sendiri, dekat sama Allah, sholat, zakat, sedekah, ibadah, itu yang buat kita, bukan buat orang lain. Dan kalau kita buat jahat, ya efeknya kita juga gitu. Nah, caranya gimana? Deketin diri sama Allah dengan memperbaiki diri, insya Allah segala penyakit yang ada di dalam diri kita yang kita mohonkan bisa sembuh. Terus ilmu sihir terutama bisa hilang, karena sihir itu kan buatan iblis, buatan jin, ya kan, diikat lewat darah, serat, itu hal-hal yang di luar, yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah itu minta dihancurkan, minta hancurkannya bukan sama siapa, mintanya sama Allah. Nah jadi saya sambil lihat semua Allah itu terus itu ya. Iya, nah itu yang harus diperkuat dan dipertajam. Makanya selalu saya izin sama Ustadz izin ya Ustadz, ini Mas David, ini yang saya mau, tauhidnya Mas, pengennya tauhidnya gitu, tauhidnya harus ini. Jadi dan setiap orang yang datang ke sini ke studio, saya lihat setelah dari pertama kali saya ketemu terus dan diajar di studio, kelihatan ekspresi mukanya setelah ya alhamdulillah qadarullah keluar jinnya, penyakitnya keluar, mereka merasakan lebih enakan. Kadang-kadang belum didoain sudah merasa enak gitu ya, ketika menyadari betul. Tadi minta ampun itu. Betul, ya. Mereka udah. Nah, tapi kalau yang pertama pas datang itu nggak sedikit juga yang tahu nantangin berantem. Kayak hari ini datang tahu tangannya udah gini. Saya kaget. Hari pertama masuk studio saya ditendang. Hari kedua dapat aneh-aneh, jadi saya setiap hari itu ketemu ragam variasi karakter orang dan saya jadi belajar. Karena gini, apa yang dialami itu adalah suatu hal yang tidak menyenangkan. Saya yakin saudara-saudara kita yang datang ke sini pasti badannya itu sakit. Ada yang nggak nyaman, keluarganya juga bisa jadi keganggu, nggak bahagia. Dia pengen, ya Allah apa ini salah saya, pengen cari jawaban. Nah tinggal kalau udah dikasih jawabannya, udah dikasih ini, tinggal kita istiqomah. Saya tanya sama Ustadz lagi, Ustadz terus kalau misalnya udah keluar dari sini, ada kemungkinan mereka kena sihir lagi ya? Oh sangat mungkin aja Mas. Loh emang Ustadz nggak bisa itu? Emang saya siapa Mas? Saya ini minta sama Allah, makanya satu-satunya cara adalah kita minta perlindungan sama Allah setiap hari. Makanya saya bilang perlu eling dan waspada. Walaupun udah keluar, bisa dikirim lagi, bisa disihir lagi, mungkin aja. Tapi makanya kalau kitanya nggak mau dekat sama Allah, nggak setiap hari memohon sama Allah, nggak minta perlindungan sama Allah, nggak senantiasa kita memohon ampunan sama Allah, mereka tuh nunggu terus tuh di pojok-pojok di mana ya kan, kayak wah bentengnya kesempatan jempol, ya masuk jebret, kesempatan masuk iya. gitu. Nih Pak David, kemarin kan sepekan awal itu kan bahas tentang dukhon itu ya. Itu memang luar biasa, dan di vlog-vlognya Ustadz Danu belakangan ini memang cenderung ngomongin tentang dukhon, kemudian perkampungan akhir zaman. Sebelum ini referensi-referensi atau ilmu yang sudah didapat dari mana aja tentang dukhon itu? Ya, di kampus kita pernah juga ngobrol diskusi ya soal dukhon gitu ya. Kalau di dalam surah Ad-Dukhan sendiri kan dikatakan bahwa itu ada sebuah kejadian di mana akan ada asap yang tebal yang menyebabkan orang itu nanti bisa meninggal gitu kan dengan asap tersebut. Nah, akhirnya nanti muncul tafsir. Kalau penafsiran kan tergantung penafsiran masing-masing ya kan. Cuman dari kajian tentang dukhon sendiri, dari yang kita maknai adalah yaitu sebagai tanda-tanda akhir zaman di mana akan
muncul dukhon yang jadi harus kita perhatikan gitu. Kita perhatikan bukan masalah dukhonnya saja, perhatikannya adalah apakah kita sudah siap menghadapi tibanya hari itu gitu kan. Karena di sana itu udah nggak ada lagi kenikmatan seperti yang kita rasakan kenikmatan di masa sekarang gitu kan. Terus bagaimana keadaan pada saat mendekati hari-hari akhir itu, ini ada sebagai salah satu pertanda bagi kita umat muslim untuk ini adalah udah mau tanda-tanda dekatnya hari ini sudah dekat ya. Udah dekat gitu. Nah, jadi dengan adanya tema tentang dukhon itu kita diingatkan akan semakin dunia ini semakin tua ya kan, dan bisa jadi yang namanya hari akhir itu datang kapan saja gitu kan, gitu yang mungkin aja tanda-tandanya udah ada di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab, atau mungkin berapa tahun lagi kita nggak tahu, karena segala sesuatu tentang hari akhir dan apa yang dari sana itu gaib dan bisa diceritakan secara isyarah atau secara mungkin Rasulullah memberikan tanda-tanda umum gitu ya. Nah, tinggal kita yang memaknainya dengan keimanan. Intinya adalah siap sedia. Dari informasi yang disampaikan oleh Ustaz Danu, apakah ada sesuatu yang baru yang selama ini di kampus atau di luar belum didapat tentang dukhon ini? Ini kalau saya lihat Ustaz Danu kan beliau dalam beberapa kali menggambarkan, beliau berani menggambarkan apa yang terjadi pada saat dukhon itu datang gitu, asap itu datang. Di antaranya tidak ada makanan, listrik itu mati semua ya. Terus di masa itu akan datang batu besar yang menghujam bumi yang menyebabkan dukhon itu muncul. Jadi itu adalah asap yang terjadi karena batu-batuan asteroid itu yang hancur ke bumi. Asapnya akhirnya menutupi bumi ini ya. Kalau saya mikirnya pada saat Ustaz Danu bercerita itu ya, analoginya ya mungkin saja terjadi seperti itu. Dan contoh di Gunung Merapi aja, kalau udus gembel aja kan kita nggak bisa lihat apa-apa ya kan. Kalau udah isi bumi yang harus keluar gitu ya, gunung itu ya. Atau Gunung Semeru kayak kemarin itu kan asapnya pekat sekali, kita nggak bisa lihat apa yang di depan kita dan apa yang dilalui, asapnya panas orang ya, itu baru kecil contoh. Nah dan ini dukhon ini digambarkan sampai 2/3 permukaan bumi ya kan gitu. Artinya gambaran-gambaran seperti itu mungkin ada juga yang mendapatkan versi yang berbeda dari itu. Nah, tapi kalau saya orangnya lebih senang melihat segala sesuatu bukan lihat perbedaan. Saya melihat konteksnya. Konteksnya adalah akan datang suatu peristiwa yang jadi peringatan bagi kita umat Islam untuk menghadapi hari akhir, di mana di hari itu kita udah nggak bisa bergantung kepada teknologi, kita nggak bisa bergantung kepada lingkungan, hanya bisa bergantung kepada Allah dan keimanan kepada Allah gitu. Dan kalaupun memang sudah ajalnya kita harus siap gitu. Nah itu citar ya. Ya, nah saya bilang itu secara konteksnya adalah itu saja. Tinggal masalah pendekatannya, apa yang terjadi dan lain sebagainya, itu setiap orang bebas-bebas saja menafsirkan tergantung yang diyakini. Tapi konteksnya adalah bersiap-siap. Nah, di mana kita tidak bisa menggantungkan harapan hanya kepada Allah gitu, hanya kepada Allah, bukan ke teman, bukan ke sahabat, bukan ke tetangga gitu ya, karena teknologi pun saat itu udah nggak bisa diandalkan gitu, jadi udah nggak bisa pesan Gojek lagi atau apa lagi. Nggak bisa kontak oleh HP, nggak bisa nonton TV, nggak main juga, udah nggak bisa vlogan lagi kayak gini. Dan bayangin pemirsa ya, kalau lihat vlog sebelumnya itu bahwa Ustaz itu pernah mensyarahkan itu bahwa munculnya itu tidak lebih dari jumlah jari-jari di kedua tanganmu. Jadi memang sudah dekat lagi kalau memang itu benar ya, wallahu a'lam. Tapi itu yang pernah diisyaratkan oleh Ustaz Danu. Yang penting tadi seperti Bang David tadi bilang, sejauh mana kesiapan kita untuk memperoleh kebahagiaan nanti pada saat dukhon, jadi bekal iman, bekal amal soleh dan sebagainya. Nah, karena apa? Karena
di dataran rendah ini nanti air, sumber mata air habis, kering karena panasnya tadi ya, asteroid tadi, kemudian juga tanaman-tanaman di samping tadi gelombang elektromagnetnya pada nggak berfungsi semuanya. Nah, nantinya itu akan lari ke perkampungan akhir zaman, seperti Ustadz Uzma dulu menyiapkan di Payakumbuh, di Padang Panjang, di Padang Panjang, kemudian juga mungkin Ustadz Rahmat Baikuni. Ustadz itu juga Zulkarnain, bukan Ustadz apa? Ustadz akhir zaman tuh. Iya, Zulkifli Muhammad tadi itu Payakumbuh ya. Di Padang Panjang, Padang Panjang, tapi kayaknya ada masalah dengan partnernya itu. Oh iya. Nah ini alhamdulillah saat ini udah nyiapin tapi sendiri nih, biaya sendiri. Kemudian nanti kapling akan dibagikan ke kita. Kemudian juga kalau kita nggak punya duit akan dibangunkan rumah-rumahnya. Tapi kalau kita punya duit, yo monggo ini kaplingnya tinggal bangun. Nah itu yang sedang disiapkan Stadano ya. Tapi tempatnya belum boleh dibocorin. Tapi alhamdulillah saya sudah pernah berkunjung dan boleh dibocorin. Boleh dibocorin sekitar ya 300 hektaran. Saya belum paham soal itu, tapi kemarin ada yang jamaahnya nanya, saya mau tahu dong Mas David tentang perkampungan akhir zaman. Oh gitu? Saya belum tahu Bu. Saya belum pemahaman saya belum sampai sejauh ke sana, saya bilang gitu. Jadi pas denger gitu, oh iya Bu, nanti saya tanyakan ke Ustadz Danu, itu saya tanya Ustadz tentang perkampungan akhir zaman. Ada yang nanya tadi, tapi tahu dari mana? Ini dari jamaah nanya ke saya. Terus jawab apa? Ya saya nggak tahu. Dan itu kalau saya nanya Stadano ini kapasitasnya berapa Stadano? Itu untuk 2000 kakak. 2000 kakak itu katakanlah rata-rata satu kakak 4 orang, berarti kan cuma 8.000 ya. Nah sementara kalau kita lihat di vlognya Stadano, subscribernya itu kan 750-an ribu ini, hampir 1 juta ya, hampir 1 juta, dan mereka rata-rata pada pingin gabung semua ini. Ini yang masih belum terjawab ya, apakah misalnya perlu ada beberapa tempat kayak gitu. Tapi ini memang sudah bilang yang insya Allah udah ada bagus lah ya. Ini banyak yang usul lah. Mungkin kalau pandangan Bang David sendiri ada usulan apa kira-kira dengan rasio yang sangat jauh itu gapnya ya, 8.000 ke jutaan ya. Kalau aku sih pertama aku nggak paham, belum ada ilmunya. Cuman termasuk orang yang melihat, alhamdulillah semangatnya adalah bersiap-siap menghadapi itu, gitu kan. Terus boleh tidak mempersiapkan? Wajib dong. Kenapa ada peringatan ya justru supaya kita mempersiapkan gitu. Terus kalau kitanya sendiri bagaimana ya? Kalau saya melihatnya ya selain kita mempersiapkan, yang paling penting adalah memperbaiki keimanan, memperbaiki tauhid kita, memperbaiki akhlak kita. Karena saya lihat kalau dari secara umum mau siapapun yang cerita, guru-guru, dosen, alim ulama, termasuk Ustadz Dan juga menyampaikan, intinya adalah itu hari dimana ya kita nggak bisa menggantungkan harapan kita kepada makhluk, yang menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Jadi ya balik lagi ke tauhidnya, udah gimana nih gitu kan. Nah kalaupun memang kita menggantungkan kepada Allah, ya salah satunya adalah syariatnya adalah mempersiapkan diri gitu kan. Mempersiapkan diri apakah menjamin kita akan selamat? Wallahu a'lam bishawab. Betul, masih gaib semuanya kan. Sekian detik berikutnya pun kita nggak tahu apa yang terjadi dengan diri kita. Gaib semuanya. Ya, apakah kita akan sampai ke masa itu juga wallahu a'lam bishawab gitu. Artinya yang sekarang ini mumpung masih ada nafas, masih ada ajal, masih ada kesempatan, perbaiki diri, perbaiki pemahaman kita tentang tauhid, perbaiki sholat kita, bukan cuma waktunya tapi jiwanya dalam sholat. Terus amal soleh, muamalah kita terhadap orang di sekitar kita, terhadap sesama ya kita jaga. Yang tadinya mungkin suka jahil, suka bercanda, kurang-kurangin jahilnya. Yang tadinya suka bohong ya kurangin bohongnya ya kan. Iya, kurangin dulu ya kan. Nah, syukur-syukur bisa habis. Terus yang tadinya hobi mengambil hak orang, mulai dari mengurangi sampai akhirnya bisa menghilangkan kebiasaan buruk itu. Dan kalau bisa ya kita berazam dalam hati kita, ya Allah aku berniat untuk menghilangkan semua keburukan itu. Nah,
usaha kita yang dinilai Allah. Seenggak-enggaknya niatnya itu udah di prosesnya ya, proses nanti hasilnya terserah Allah ya. Tugas kita yang melihat orang sedang berproses, jangan dihina, jangan dikatain, jangan dijudge. Kenapa? Karena yang tahu itu begitu dia berproses itu urusan Sang Rabbul Alamin dengan hambanya. Urusannya Allah dengan hambaku, bukan saya. Karena bukan urusan kita yang di sekitar. Urusannya apa? Allah. Kata Allah apa? Ada seorang hambaku memohon ampunan, itu urusan aku, bukan urusan kamu sama orang tuanya. Kecuali dosa yang dilakukan karena menyakiti orang, wajib dia minta maaf. Atau ngambil hak orang, wajib dia mengembalikan sebagai bagian dari taubat. Tetapi apakah diampuni atau tidak, ya itu urusannya Allah, gitu kan? Allah yang membolak-balikkan itu kita. Allah mau balik ya. Iya, Allah mau balik, tinggal kita benahi diri. Oke, terima kasih banyak, obrolan yang sangat keren, jawaban-jawaban yang sangat keren. Alhamdulillah, mudah-mudahan tesisnya juga cepat kelar, sehingga ilmunya langsung bermanfaat ini bagi masyarakat. Ya. Alhamdulillah. Para dulur, alhamdulillah perbincangan yang singkat tapi bernas, bermakna dan insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita ya, memberkahi kita dan meridhoi apa yang selalu kita kerjakan, langkah demi langkah, detik demi detik dan seterusnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang makin meningkat imannya, makin bertambah amal solehnya, dan kalau Allah membimbing kita, kalau toh Allah menakdirkan usia kita sampai kepada masa dukhul dan sebagainya, itu benar-benar hanya bergantung pada Allah. Ustadz Danu adalah salah satu wasilahnya aja, tapi Allah lah yang tepat menjadi gantungan kita semuanya ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Allahu Akbar, ini bahasannya berat ini tentang doa, saya nggak berani. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, Ral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para dulur semuanya. Alhamdulillah pada hari ini, pagi ini yang cerah, alhamdulillah saya berkesempatan ketemu seseorang yang luar biasa ini. Luar biasa. Beliau sekarang lagi garap tesis tentang bunga bank atau riba dari PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Quran. Aduh ya Allah, ngiri banget sampai begitu ya. Dan terakhir ketemu di program Demi Masa bersama Agi Mukti, itu terakhir sama beliau ini. Alhamdulillah sekarang perkembangan dan pengetahuan keilmuan khususnya di bidang agamanya sangat luar biasa. Tadi sebelum ketemu kita sudah ngobrol banyak, tapi sekarang yang lebih menarik lagi karena beliau ini itu dari 3 tahun yang lalu sebenarnya menjadi kandidat host di Circle juga, tapi pada tahun ketiga ini alhamdulillah beliau bisa ke sini dan insya Allah pada hari ini akan berbincang-bincang seputar itu ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Biasa. Sehat luar biasa ya. Saya biasa mengikuti beliau di Instagram. Saya like terus saya. Silaturahminya lewat dunia maya. Kalau sama Abi nih dari zaman saya awal di TPI, mengawali karir itu presenter di TPI. Ya dulu MNC ya, MNC di TPI, terus belajar banyak jadi presenter ya di situ rumahnya ya. Tapi alhamdulillah dipercaya program dari acara musik, terakhir acaranya religi. Dan itu di MNC itu program Demi Masa sama Agim. Betul. Itu sama Abi. Tayang ulangnya juga masih bagus tuh sternya, alhamdulillah. Masya Allah. Tayang ulangnya masih alhamdulillah, mudah-mudahan berkah dari sana. Amin, insya Allah. Luar biasa ini, mudah-mudahan berkah, dan yang terpenting lagi adalah ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa ridho nothing, kita nggak ada apa-apanya ya. Ngapain kita ikut tanpa ridho Allah? Itu yang menjadi tujuan kita agar kita hidup lebih bermakna. Nah, pengalaman di Circle ini sebenarnya sudah berapa kali nih pertemuan dengan Ustadz sebelum di Circle ini?
sebelum di Circle pernah dulu sekali di salah satu stasiun TV. Ya sekarang kayaknya udah nggak ada stasiun TV. Sempat berapa episode? Ya sempat berapa episode. Waktu itu Ustadz Danu juga bicaranya lebih ke masalah kesehatan. Udah lihat oh ini begini. Terus lama nggak kontak, terus melihat siraman kolbu gitu. Melihat awal pertanyaan saya ini apaan sih programnya? Saya tanya gitu, program apa sih gitu. Yang saya lihat ini program untuk orang kesurupan. Ini kalau dalam film, kalau di luar negeri film programnya exorcism nih, ya tentang sihir, kesurupan. Gitu. Jadi saya pikir ini musyrik nih. Maksud saya ngajarin tentang kemusyrikan gitu, karena banyak ngomongnya toto udah kesurupan, ini kesurupan. Jadi akhirnya seperti mensiarkan tentang kesurupannya gitu kan. Toto alhamdulillah ya qadarullah sebulan seminggu 2 minggu inilah ya. Jadi mungkin dari saya nggak tahu ditayangkannya kapan, tapi kalau dihitung dari sekarang ya hampir 2 minggu saya ketemu dengan Ustadz Danu. Pertama diminta program ini dikerjakannya di luar studio. Saya punya banyak waktu bertemu dengan Ustadz Danu. Dan saya selalu diajarkan kalau ketemu seorang siapapun itu bisa jadi caranya Allah untuk mengingatkan kita. Saya selalu diajarkan sama guru saya gitu. Dan pada saat kita belajar, meniatkan untuk belajar atau membuka hati kita, jadikan diri kita seperti cangkir yang kosong, supaya kita siap diisi ilmunya gitu. Kalau kita setengah penuh, nanti kita nggak siap dapat ilmunya. Jadi berprasangka baik dan coba dengar gitu. Pertanyaan saya pertama waktu masuk di program ini, saya tanya, itu yang kesurupan beneran apa enggak? Kalau bohongan, saya bilang saya nggak ikutan. Saya bilang gitu. Saya nggak mau yang pura-pura gitu. Karena waktu dikontak untuk menjadi host di acara ini atau sudah dikontak sudah hadir di sini? Kan sebelum syuting saya dipanggil ke sini dulu ngobrol. Pertanyaan saya pertama itu yang jadi apa? Narasumber itu pura-pura dibayar talent atau beneran katanya. Mas David itu beneran. Iya, beneran gitu. Wah, saya bilang masa sih, saya bilang iya beneran. Ya nanti lihat ya kalau kita kayak gitu nggak pernah bohongan. Terus gimana kok bisa begitu? Gimana ya? Ya nanti kalau ketemu sama Ustadz Danu ngobrol-ngobrol aja, lihat aja sendiri Mas. Oh gitu ya. Ya udah, Mbak saya lihat dulu ya. Sama saya kasih saya kesempatan untuk belajar dan ngunyah-ngunyah bahasa saya. Terus saya datang, besokannya saya syuting. Hari itu syuting, saya masih nggak tahu mau ngapain dan bagaimana. Terus ditemukan dengan Ustadz Danu, ngobrol sebentar, apa kabar? Ustadz Danunya sangat terbuka sekali, Mas. Apa kabar? Udah lama kita nggak ketemu, nggak berjarak, nggak ada jarak, langsung wah iya Ustadz, bla 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 bla. Syuting, ketemu narasumber, datang ke rumahnya, baru ketemu, langsung teriak-teriak nggak mau ketemu. Itunya narasumber, aku nggak mau. Bukan histeris karena lamain ketemu Ustadz Danu, tapi ketakutan. Saya ngeliatin narasumbernya, saya lihat ini beneran apa enggak. Saya gitu, awal itu saya masih sangat mikir, ini beneran apa enggak sih, ini acting apa bukan. Saya liatin. Jangan-jangan settingan sama tim kreatif nih. Iya, karena kan memang namanya tayangan TV kan wajar-wajar aja kayak gitu. Tapi kan kita jadi menipu, saya bilang jangan gitulah, ya, apalagi ini bawa-bawa agama. Saya khawatir, takutnya saya bagian dari itu gitu kan. Iya. Masya Allah, saya lihat ini beneran nih, saya bilang. Ustadznya beneran, sampai saya kelepasan ngomong itu beneran, iya beneran. Dan memang saya ngelihat sendiri perubahan matanya, gesturnya, ininya, ya memang itu bukan acting, memang itu dialami dan terjadi. Saya langsung nanya, Allah, kok bisa gitu sih Ustadz? Nah mulailah akhirnya baru ketemu narasumber, ada jeda waktu kita mau pindah ke narasumber kedua. Saya punya waktu cukup lama ngobrol dengan Ustadz Danu. Ya saya bilang, saya ngosongin diri saya untuk ngedenger, bertabayun, ngedengar. Ternyata ya itu dia bilang, Mas David, ini bukan saya yang minta, bukan saya yang nyembuhin, ini Allah. Gimana ceritanya? Loh, Mas David kan orang Islam. Iya. Yakin sama Allah? Iya, minta sama Allah. Nah, tapi minta itu pertama harus bersih dulu hatinya, minta ampun kepada Allah
atas dosa-dosa kita, karena kan doa kita itu belum tentu diijabah Allah kalau kitanya sendiri juga nggak mau memohonkan ampunan. Saya ngomong ini bukan berarti saya bersih loh mas, saya itu juga memohon ampun sama Allah dia bilang. Dan setiap orang yang saya mau saya minta tolong kita doa bersama itu selalu saya minta untuk memohon ampun sama Allah, karena sebagian besar itu karena karakternya, tabiatnya orangnya pemarah. Saya kan pelajari mas, saya pelajari karakter orang. Saya selama ini saya lihat kalau kayak begini sakitnya begini, kalau kayak begini saya itu juga mempelajari gitu. Terus saya kaitkan dengan Al-Quran, saya kaitkan dengan ini, saya lihatkan dengan hadis. Oh iya, nyambung. Jadi yang memang yang sebaik-baik minta cuma sama Allah. Nah orang-orang ini sebagian besar karena keras hatinya, karena ada ujubnya, ada riaknya, ataupun ada karakternya dia, ada perlakuannya dia terhadap orang lain yang membuat jin, ilmu sihir itu bisa masuk ke dalam. Saya nggak ngajarin orang buat percaya sama selain Allah, tapi saya ngajarin justru untuk memantapkan tauhid, memohon ampunan kepada Allah, sehingga Allah yang bisa sembuhkan, Allah yang bisa menghilangkan semua yang buruk-buruk. Itu mencerna kata-kata itu kan nggak gampang. Ya. Selama ini karena informasinya sepenggal itu dari tontonan itu ya. Ya, orang saya jarang nonton full. Saya cuma nonton pas di tengah, atau pas sudah kesurupan. Saya kan nggak tahu intermezzonya apa, bagaimananya apa. Terus kok bisa orang dari berdiri toto langsung, bukan kesurupan ya, sebenarnya jinnya keluar daripada menunjukkan dirinya. Kadang-kadang ada dukunnya yang keluar. Ya, saya orang yang sangat kognitif, sangat logis. Jadi kadang-kadang apa-apa selalu saya kaitkan dengan logis. Tapi kalau misalnya memang masalah kejiwaan, saya mikir kenapa kok pasiennya banyak banget ya gitu yang datang. Dan memang karakternya beda-beda gitu. Dan setelah itu udah enteng, dadanya nggak sakit. Sampai akhirnya saya coba praktekin ke diri saya sendiri. Apa yang diomongin Ustaz Danu. Saya selesai sholat, saya minta sama Allah, saya mohon ampun sama Allah. Sholat tobat, terus saya bisikan dalam hati saya minta ya Allah, ya Rabb, seandainya ada kekakuan hatiku, ada amarahku, ada rasa sedihku, ada sifat sombongku, ya Allah, aku mohon ampunanmu. Ya Allah, akulah hambamu, engkaulah Tuhanku yang hak yang buat aku semua, aku mohon ampunanmu ya Allah. Terus saya praktekin, merenungi semuanya, terus baru minta sama Allah, memohon kepada Allah untuk jika ada yang buruk di dalam badan mohon dibuang kalau jin. Terus kalau ada ilmu sihir, ilmu santet mohon dihancurkan. Ya mintanya sama Allah, bukan karena kita nggak. Terus efeknya apa? Faedah yang sudah dirasakan setelah mencoba mempraktekkan salah-salah stadium. Jadi hati-hati dalam setiap langkah, dalam setiap detik itu. Mungkin gak detik ya, saya belum orang yang detikan. Mungkin dalam dari jam 6 sampai jam 12 mungkin saya akan ada 3 titik atau 4 titik yang saya mikir kita dulu nih, kok ini begini ya gitu. Istighfar nggak boleh gitu. Jadi lebih mawas diri mungkin bahasanya gitu ya. Sering dari sebelumnya lah ya. Ya kalau orang Jawa bilang itu mungkin lebih eling lan waspada gitu. Jadi kadang-kala ada titik-titik yang biasanya dari jam 6 sampai 12 mikirinnya urusan dunia, ini bisa dulu nih, kok gue marah ya, kok gue kesel ya, ada apa nih gitu. Kalau mau marah dulu kenapa marah, ini kan udah ketentuan Allah, emangnya kamu nggak begini, jangan-jangan kamu ngalamin begini karena kamu begini, jadi mikir oh iya ya aku. Nah jadi mencoba untuk kalau bisa jangan kepancing dan mencoba untuk cari hal yang rasional, yang memang hal itu terjadi jika ada sesuatu yang gak menyenangkan kita itu yang memang oh iya ya ternyata dipikir-pikir emang gara-gara gue sendiri gitu. Dan mengakui itu gitu, iya ya karena saya ya, atau enggak astagfirullahaladzim, oh iya jangan-jangan ini orang diuji, Allah ngirim dia buat nguji kita yang udah ngaku jadi orang benar, ternyata kita masih belum benar gitu. Jadi jangan marah gitu, jangan marah. Nah untuk bisa gak marah itu mencoba untuk tidak marah gitu. Padahal saya bisa marah tapi pilihan untuk gak marah. Nah hal-hal seperti itu yang jadi perenungan saya gitu. Dan jadi buat lebih aware lah gitu ya. Kadang-kadang kan banyak yang salah niat juga di narasumber ya. Dan barangkali juga penonton-penonton sebagian ada juga misalnya
dia hadir, dia nonton itu hanya karena ingin sembuh aja. Nah, ini Padahal yang diajar Ustaz Danu kan lebih dalam lagi tentang tauhid, tentang alam dunia gitu. Ini gimana pengalaman ya, kemarin? ini kata-kata ini dalam. Kalau sering beliau ngomong, jangan mau karena sembuh aja, jangan hanya datang ke sini karena mau sembuh. Coba dipikirkan baik-baik. Ini saya ngomong begitu, saya mikir, Pak Ustadz ngomong gitu ya. Banyak kalimat-kalimat itu langsung saya tanyain. Maaf ya kalau nonton ada yang nggak berkenan. Ternyata itu maknanya dalam. Maksudnya adalah datang ke sini bukan karena pengen sembuh, tapi justru harus mau memperbaiki diri, dirinya dulu. Misalnya ada zikiran yang nggak benar, terus ada perilaku kita yang tidak berkenan kepada orang di sekitar kita, kepada orang tua, kepada suami, kepada istri, kepada anak. Itu diampuni dulu, minta ampun dulu sama Allah. Jadi esensinya adalah sembuh itu akan hadir, Allah itu akan berikan sembuh itu bonus dari mendekatkan diri kepada Allah. Makanya jangan karena pengen sembuh, padahal cuma pengen sembuh aja, udah diam aja. Ya karena kan yang nyembuhin Allah. Ustaz tadi juga nggak bisa sembuhin, kata Ustaz tadi, justru harus minta sama Allah. Kamu datang ke sini harus ngerendahin diri sama Allah, perbaiki diri kamu, karena dengan memperbaiki diri kamu bisa dekat sama Allah. Nah kalau kamu udah dekat sama Allah, tauhidnya udah benar, insya Allah sembuhnya datang. Doa itu pasti dikabul kan, kata Allah kan gitu. Fa idza sa'alaka ibad ani fa inni qarib falyastajibu li wal yu'minu. Jika seorang hamba bertanya kepadaku, di mana aku, katakan aku dekat, maka berdoalah, aku akan kabulkan. Ya kan? Itu sa'alaka ibad, ada seorang hamba bertanya. Terus setelah itu apa katanya? Wal yastajibuli, ya kan? Wal yu'minu, maka aku akan kabulkan, tapi kamu harus beriman sama aku, kata Allah gitu. Nah, jadi karena kata beriman ini kan konteksnya umum gitu. Nah, kalau kita mau jadi termasuk orang-orang yang beruntung gitu kan, orang-orang yang memang diberikan keberkahan sama Allah. Nah, kayak jadi sambil ngomong, Ustadz ngomong, mungkin Ustadz ngomongnya pakai bahasa Indonesia, tapi saya coba, ya mohon maaf, saya juga nggak berani ngelangkahin para alim ulama atau guru-guru yang mungkin ilmunya lebih dari saya, bukan mau ngajarin, tapi di tengah ilmu saya yang terbatas ini, saya mencoba memaknainya begitu ya. Jadi saya bilang kayaknya kalau kayak gini kan ternyata lebih ke tauhidnya. Itu yang saya pahami. Makanya pas saya lihat begini, ya Bismillah yuk, saya coba kita belajar, dan mungkin penonton juga harus diajar untuk melihat ini bukan sebagai tayangan eksorsismenya, tapi diajar juga buat tayangan ini bukan tentang jadi mesti diajar bahwa ini bukan tayangan tentang kesurupannya, tapi harus diajar bahwa ini tayangan adalah mengingatkan kita kepada tauhid, mengingatkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengingatkan kita bahwa in ahsantum li anfusikum wa ahsantum falaha. Setiap kebaikan itu yang kita lakukan itu adalah untuk diri kita sendiri, dekat sama Allah, sholat, zakat, sedekah, ibadah, itu yang buat kita, bukan buat orang lain. Dan kalau kita buat jahat, ya efeknya ke kita juga gitu. Nah, caranya gimana? Deketin diri sama Allah dengan memperbaiki diri, insya Allah segala penyakit yang ada di dalam diri kita yang kita mohonkan bisa sembuh. Terus ilmu sihir terutama bisa hilang, karena sihir itu kan buatan iblis, buatan jin, ya kan, diikat lewat darah, serat, itu hal-hal yang di luar, yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah itu minta dihancurkan, minta hancurkannya bukan sama siapa, mintanya sama Allah. Nah jadi saya sambil lihat semua Allah gitu terus itu ya. Iya, nah itu yang harus diperkuat dan dipertajam. Makanya selalu saya izin sama Ustaz, izin ya Ustaz, ini Mas David, ini yang saya mau, tauhidnya Mas, pengennya tauhidnya gitu. Tauhidnya harus ini. Jadi dan setiap orang yang datang ke sini ke studio, saya lihat setelah dari pertama kali saya ketemu terus diajar di studio, kelihatan ekspresi mukanya setelah ya alhamdulillah qadarullah keluar jinnya, penyakitnya keluar, mereka merasakan lebih enakan. Kadang-kadang belum didoain sudah merasa enak gitu ya ketika Iya, menyadari betul. tadi minta ampun gitu. Betul, ya. mereka udah. Nah, tapi kalau yang pertama pas datang itu nggak sedikit juga yang tahu nantangin berantem. Kayak hari ini datang tahu tangannya udah gini. Saya kaget. Hari pertama masuk studio saya ditendang. Hari kedua dapat aneh, jadi saya setiap hari itu ketemu ragam variasi karakter orang dan saya jadi belajar. Karena gini,
apa yang dialami itu adalah suatu hal yang tidak menyenangkan. Saya yakin saudara-saudara kita yang datang ke sini pasti badannya itu sakit, ada yang nggak nyaman, keluarganya juga bisa jadi keganggu, nggak bahagia. Dia pengen, ya Allah apa ini salah saya, pengen cari jawaban. Nah tinggal kalau udah dikasih jawabannya, udah dikasih ini, tinggal kita istiqomah. Terus saya tanya sama Ustadz lagi, Ustadz terus kalau misalnya udah keluar dari sini, ada kemungkinan mereka kena sihir lagi ya? Oh sangat mungkin aja mas. Loh emang Ustadz nggak bisa itu? Loh emang saya siapa mas? Saya ini minta sama Allah, makanya satu-satunya cara adalah kita minta perlindungan sama Allah setiap hari. Makanya saya bilang perlu eling dan waspada. Walaupun udah keluar, bisa dikirim lagi, bisa disihir lagi, mungkin aja. Tapi makanya kalau kitanya nggak mau deket sama Allah, nggak setiap hari memohon sama Allah, nggak minta perlindungan sama Allah, nggak senantiasa kita memohon ampunan sama Allah, mereka tuh nunggu terus tuh di pojok-pojok di mana ya kan, kayak wah bentengnya kesempatan jebol, ya, masuk jebret, kesempatan masuk iya. gitu. Nih Bang David, Ya. kemarin kan sepekan awal itu kan membahas tentang Tuhan itu ya. Itu memang luar biasa, dan di vlog-vlognya Ustadz Danu belakangan ini memang cenderung ngomongin tentang Tuhan, Ya. kemudian perkampungan akhir zaman. Nah, sebelum ini referensi-referensi atau ilmu yang sudah didapat Ya. dari mana aja tentang Tuhan itu? Ya, di kampus kita pernah juga ngobrol diskusi ya soal Tuhan gitu ya. Kalau di dalam surah Tuhan sendiri kan dikatakan bahwa itu ada sebuah kejadian di mana akan ada asap yang tebal yang menyebabkan orang itu nanti bisa meninggal gitu kan dengan asap tersebut. Nah, akhirnya nanti muncul tafsir. Kalau penafsiran kan tergantung penafsiran masing-masing ya kan. Cuman dari kajian tentang Tuhan sendiri, dari yang kita maknai adalah ya itu sebagai tanda-tanda akhir zaman di mana akan muncul Tuhan yang jadi harus kita perhatikan gitu. Kita perhatikan bukan masalah Tuhannya saja, perhatikannya adalah apakah kita sudah siap menghadapi tibanya hari itu gitu kan. Karena di sana itu udah nggak ada lagi kenikmatan seperti yang kita rasakan kenikmatan di masa sekarang gitu kan. Terus bagaimana keadaan pada saat mendekati hari-hari akhir itu, ini ada sebagai salah satu pertanda bagi kita umat muslim untuk oh ya ini adalah udah mau tanda-tanda dekatnya hari ini. Sudah dekat ya. Udah dekat gitu. Nah, jadi dengan adanya tema tentang Tuhan itu kita diingatkan akan semakin dunia ini semakin tua ya kan, dan bisa jadi yang namanya hari akhir itu datang kapan saja gitu kan gitu, yang mungkin aja tanda-tandanya udah ada di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab, atau mungkin berapa tahun lagi kita nggak tahu, karena segala sesuatu tentang hari akhir dan apa yang dari sana itu gaib dan bisa diceritakan secara isyarah atau secara mungkin apa ya, Rasulullah memberikan tanda-tanda umum gitu ya. Nah, tinggal kita yang memaknainya dengan keimanan. Intinya adalah siap sedia. Dari informasi yang disampaikan oleh Ustadz Danu, apakah ada sesuatu yang baru yang selama ini di kampus atau di luar belum didapat tentang Tuhan ini? Ini kalau saya lihat Ustadz Danu kan beliau dalam beberapa kali menggambarkan, beliau berani menggambarkan apa yang terjadi pada saat Tuhan itu datang gitu, asap itu datang. Di antaranya tidak ada makanan, listrik itu mati semua ya. Terus di masa itu akan datang batu besar yang menghujam bumi yang menyebabkan Tuhan itu muncul. Jadi itu adalah asap yang terjadi karena batu-batuan asteroid itu yang hancur ke bumi. Asapnya akhirnya menutupi bumi ini ya. Kalau saya mikirnya pada saat Ustadz Danu bercerita itu ya, analoginya ya mungkin saja terjadi seperti itu. Dan contoh di Gunung Merapi aja, kalau udus gembel aja kan kita nggak bisa lihat apa-apa ya kan. Kalau udah isi bumi yang
Dari segitu keluar ya, satu gitu ya, titik gitu ya. di gunung itu ya. Atau Gunung Semeru kayak kemarin itu kan asapnya pekat sekali, kita nggak bisa lihat apa yang di depan kita dan apa yang dilalui asapnya panas orang. Ya, wah, itu baru kecil contoh. Nah dan apa? Ini Dukhon ini digambarkan sampai 2/3 permukaan bumi. Ya kan gitu. Artinya gambaran-gambaran seperti itu mungkin ada juga yang mendapatkan versi yang berbeda dari itu. Nah, tapi kalau saya orangnya lebih senang melihat segala sesuatu bukan lihat perbedaan. Saya melihat konteksnya. Konteksnya adalah akan datang suatu peristiwa yang menjadi peringatan bagi kita umat Islam untuk menghadapi hari akhir. Di mana di hari itu kita udah nggak bisa bergantung kepada teknologi, kita nggak bisa bergantung kepada lingkungan, hanya bisa bergantung kepada Allah dan keimanan kepada Allah. Gitu. Dan kalaupun memang sudah ajalnya kita harus siap gitu. Gitu. Nah itu citar ya. Ya, nah saya bilang itu Citar. secara konteksnya adalah itu saya lihat. Tinggal masalah pendekatannya, apa yang terjadi dan lain sebagainya itu setiap orang bebas-bebas saja menafsirkan tergantung yang diyakini. Tapi konteksnya adalah bersiap-siap. Nah, di mana kita tidak bisa menggantungkan harapan hanya kepada Allah gitu, hanya kepada Allah, bukan ke teman, bukan ke sahabat, bukan ke tetangga gitu ya, karena teknologi pun saat itu udah nggak bisa diandalkan gitu, jadi udah nggak bisa pesan Gojek lagi atau apa lagi. Nggak bisa kontak melalui HP, nggak bisa nonton TV, nggak main YouTube. Aduh, udah nggak bisa vlogan lagi kayak gini. Dan bayangin pemirsa ya, kalau lihat vlog sebelumnya itu bahwa Ustaz itu pernah mensyarahkan itu bahwa munculnya itu tidak lebih dari jumlah jari-jari di kedua tanganmu. Jadi memang sudah dekat lagi kalau memang itu benar ya, wallahu a'lam. Tapi itu yang pernah diisyaratkan oleh Ustaz Danu. Yang penting tadi seperti Bang David tadi bilang, sejauh mana kesiapan kita untuk memperoleh kebahagiaan nanti pada saat Dukhon, jadi bekal iman, bekal amal soleh dan sebagainya. Nah, karena apa? Karena di dataran rendah ini nanti air, sumber mata air habis, kering karena panasnya tadi ya, asteroid tadi, kemudian juga tanaman-tanaman di samping tadi belum ada permandinya, pada nggak berfungsi semuanya. Nah nantinya itu akan lari ke perkampungan akhir zaman. Jadi seperti Ustadz Uzma dulu menyiapkan di Payakumbuh, di Padang Panjang di Padang Panjang, kemudian juga mungkin Ustadz Rahmat Baikuni. Ustadz itu juga Zulkarnain, bukan Ustadz apa? Ustadz akhir zaman tuh. Iya, Zulkifli Muhammad tadi itu Payakumbuh ya. Di Padang Panjang, Padang Panjang, tapi kayaknya ada masalah dengan partnernya itu. Oh iya. Nah ini alhamdulillah saat ini udah nyiapin, tapi sendiri nih, biaya sendiri. Kemudian nanti traveling akan dibagikan ke kita. Kemudian juga kalau kita nggak punya duit akan dibangunkan rumah-rumahnya. Tapi kalau kita punya duit, ya monggo, ini travelingnya tinggal bangun. Nah itu yang sedang dilakukan Ustaz Danu ya. Tapi tempatnya belum boleh dibocorin. Tapi alhamdulillah saya sudah pernah berkunjung dan boleh dibocorin. Boleh dibocorin sekitar ya 300 hektaran. Saya belum paham soal itu, tapi gitu, kemarin ada yang jamaahnya nanya, saya mau tahu dong Mas David tentang perkampungan akhir zaman. Oh gitu. Saya belum tahu Bu. Saya belum pemahaman saya belum sampai sejauh ke sana, saya bilang gitu. Jadi pas denger gitu, oh iya Bu, nanti saya tanyakan ke Ustadz Danu. Terus saya tanya, Ustadz tentang perkampungan akhir zaman, ada yang nanya tadi. Tapi tahu dari mana? Ini dari jamaah nanya ke saya. Terus jawab apa? Ya saya nggak tahu. Dan itu kalau saya nanya Ustadz Danu, ini kapasitasnya berapa Ustadz Danu? Itu untuk 2000 kakak. 2000 kakak itu katakanlah rata-rata satu kakak 4 orang, berarti kan cuma 8.000 ya. Nah sementara kalau kita lihat di vlognya Ustadz Danu, subscribernya itu kan 750-an ribu ini, hampir 1 juta ya, hampir 1 juta, dan mereka rata-rata pada pingin gabung semua. Ini yang masih belum terjawab ya, apakah misalnya perlu ada beberapa tempat kayak gitu. Tapi ini memang sudah bilang yang insya Allah udah ada bagus lah ya. Ini banyak yang usul lah. Mungkin kalau pandangan Bang David sendiri, ada usulan apa kira-kira dengan rasio yang sangat jauh itu gapnya ya, 8.000 ke jutaan ya.
kalau aku sih pertama aku nggak paham tentang itu, belum ada ilmunya. Cuman termasuk orang yang melihat, alhamdulillah semangatnya adalah bersiap-siap menghadapi itu, gitu kan. Terus boleh tidak mempersiapkan? Oh, wajib dong. Kenapa ada peringatannya? Justru supaya kita mempersiapkannya gitu saat itu. Terus apa namanya? Kalau kitanya sendiri bagaimana ya? Kalau saya melihatnya ya, selain kita mempersiapkannya, yang paling penting adalah memperbaiki keimanan, memperbaiki tauhid kita, memperbaiki akhlak kita. Karena saya lihat kalau dari secara umum, mau siapapun yang cerita, guru-guru, dosen, alim ulama, termasuk Ustaz Dan juga menyampaikan, intinya adalah itu hari dimana ya kita nggak bisa menggantungkan harapan kita kepada makhluk, yang menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Jadi ya balik lagi ke tauhidnya, udah gimana nih gitu kan. Nah, kalaupun memang kita menggantungkan kepada Allah, ya salah satunya adalah syariatnya adalah mempersiapkan diri gitu kan. Nah, mempersiapkan diri apakah menjamin kita akan selamat? Wallahu a'lam bishawab. Betul, masih gaib semuanya kan. Masih sekian detik berikutnya pun kita nggak tahu apa yang terjadi dengan diri kita. Gaib semuanya. Ya, apakah kita akan sampai ke masa itu juga wallahu a'lam bishawab gitu. Artinya yang sekarang ini mumpung masih ada nafas, masih ada ajal, masih ada kesempatan, perbaiki diri, perbaiki pemahaman kita tentang tauhid, perbaiki sholat kita, bukan cuma waktunya tapi jiwanya dalam sholat. Terus amal soleh, muamalah kita terhadap orang di sekitar kita, terhadap sesama ya kita jaga. Yang tadinya mungkin suka jahil, suka bercanda, kurang-kurangin jahilnya. Yang tadinya suka bohong ya kurangin bohongnya ya kan. Iya, kurangin dulu ya kan. Nah, syukur-syukur bisa habis ya. Terus yang tadinya hobi mengambil hak orang, mulai dari mengurangi sampai akhirnya bisa menghilangkan kebiasaan buruk itu. Dan kalau bisa ya kita berazam dalam hati kita, ya Allah aku berniat untuk menghilangkan semua keburukan itu. Nah, usaha kita yang dinilai Allah, seenggaknya niatnya itu udah di prosesnya hasilnya terserah Allah ya. Tugas kita yang melihat orang sedang berproses, jangan dihina, jangan dikatain, jangan dijudge. Kenapa? Karena yang tahu itu begitu dia berproses itu urusan Sang Rabbul Alamin dengan hambanya, urusannya Allah dengan hambaku, bukan saya. Karena bukan urusan kita yang di sekitar. Urusannya apa? Allah. Kata Allah apa? Ada seorang hambaku memohon ampunan, itu urusan aku, bukan urusan kamu sama orang tuanya. Kecuali dosa yang dilakukan karena menyakiti orang, wajib dia minta maaf. Atau ngambil hak orang, wajib dia mengembalikan sebagai bagian dari taubat. Tetapi apakah diampuni atau tidak, ya itu urusannya Allah gitu kan. Allah yang membolak-balikkan kita. Allah muqallibul qulub ya. Iya, Allah muqallib, tinggal kita benahi diri. Oke, terima kasih banyak, obrolan yang sangat keren, jawaban-jawaban yang sangat keren. Alhamdulillah, mudah-mudahan tesnya juga cepat kelar sehingga ilmunya langsung bermanfaat ini bagi masyarakat. Alhamdulillah. Para dulur, alhamdulillah perbincangan yang singkat tapi bernas, bermakna dan insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita ya, memberkahi kita dan meridhoi apa yang selalu kita kerjakan, langkah demi langkah, detik demi detik dan seterusnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang makin meningkat imannya, makin bertambah amal solehnya, dan kelak Allah membimbing kita kalau toh Allah menakdirkan usia kita sampai kepada masa dukhul dan sebagainya, itu benar-benar hanya bergantung pada Allah. Ustadz Danu adalah salah satu wasilahnya aja, tapi Allah lah yang tepat menjadi gantungan kita semuanya ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Allahu Akbar. Ini bahasannya berat ini, tentang doang saya nggak berani ngomong.